Formula E, istilahnya sekarang tinggal panen saja, karena investasi besarnya sudah dilakukan di persiapan gelaran pertama. Selebihnya, tinggal melakukan event lanjutan. Sinyal Formula E bakal digelar sampai tahun 2030, itu disampaikan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo. Adapun kontrak penyelenggaraan balap bebas emisi itu diteken di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berakhir pada tahun 2022 lalu. Pembahasan soal perpanjangan kontrak penyelenggaraan balap mobil listrik itu sudah dilakukan bersama perwakilan Formula E Operation. Negosiasinya oke, Pemprov akan mengontrak penyelenggaraan Formula E sampai 2030. Meski sudah ada wacana perpanjangan penyelenggaraan Formula E hingga 2030 mendatang, namun Bamsud memastikan pihaknya bakal lebih fokus untuk menggelar Jakarta E-Prix 2023 dan 2024. Nanti perpanjangan Formula E dibicarakan, sekarang fokus dulu sampai 2024 yang ada di kontrak. 2024 kita kemungkinan besar, tadi sudah bicara dengan Alberto mau ke Gubernur, kita tidak lagi di sirkuit Ancol, tapi kita street sirkuit dalam kota. Nah ini lebih menarik. Karena nanti kalau negosiasinya juga oke, kita akan kontrak sampai tahun 2030. Tapi itu nanti kita bicara sekarang sampai 2024 yang sudah ada kontrak. Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengingatkan penyelenggaraan ajang Formula E tidak hanya bertujuan untuk meraup keuntungan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail terkait wacana Formula E di Jakarta yang akan diadakan sampai tahun 2030 mendatang. Ia mengklaim tidak dalam posisi menolak atau menerima. Yang penting ada satu penjelasan bahwa benar ketika diperpanjang memiliki benefit dalam berbagai aspek, bukan saja finansial. Lebih dari itu, diharapkan ajang Formula E bisa meningkatkan perekonomian dari pariwisata Jakarta di mata internasional. Apalagi setelah ditentang gelaran perdananya pada tahun 2022 lalu, ajang Formula E 2023 mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Arahnya positif, semua siap mendukung karena memang sejak awal Formula E dicetuskan memiliki nilai keunggulan dan sebagainya. Cuma waktu itu mainstreamnya menolak, tapi setelah terwujud terbukti, bahkan sekarang terbalik, justru sekarang diperbutkan untuk jadi panggung berbagai pihak dan bahkan didukung. Ajang Formula E 2023 sendiri akan berlangsung selama 2 hari, yakni pada 3 dan 4 Juni di Ancol. Waktu penyelenggaraan Formula E 2023 ini lebih banyak 1 hari dibandingkan tahun 2022 lalu. Ismail pun optimis ajang Formula E 2023 akan jauh lebih sukses dari penyelenggaraan pertama tahun lalu yang diwarnai banyak kontroversi. Mengenai penyelenggaraannya, sudah ada info yang cukup signifikan, banyak pihak yang terlibat untuk menyukseskan untuk kegiatan ini. Berbeda dengan penyelenggaraan pertama, ia menyebut ajang Formula E 2023 akan lebih banyak meraup keuntungan dibandingkan penyelenggaraan pertama tahun lalu. Satu di antaranya karena sudah ada sirkuit yang berada di Ancol. Istilahnya, sekarang tinggal panen saja. Investasi besarnya sudah dilakukan di persiapan pertama. Selebihnya tinggal melakukan event lanjutan. Menyampaikan agenda kegiatan Formula E yang tadi saya sampaikan adalah ini kegiatan biasa seperti umum, yaitu bisnis to bisnis, dan beliau memahami bahwa ini antara Jakpro dengan Formula E. Untuk diketahui, Presiden Jokowi menginginkan ajang balap internasional dapat terus terlaksana di Indonesia. Terlebih, Indonesia sudah memiliki sejumlah lintasan balap bertaraf internasional seperti sirkuit Mandalika, sirkuit Sentul Bogor, dan Jakarta International E-Prix Circuit. Presiden juga memastikan pemerintah bakal mendukung setiap kegiatan internasional yang digelar oleh pemerintah daerah, termasuk juga akan memberikan dukungan untuk seri kedua ajang balap Formula E di Indonesia. Lebih baik kalau semua sirkuit semakin banyak eventnya akan semakin produktif dan baik. Kalau bisa setiap minggu ada terus, setiap tahun 10 kali, 15 kali akan lebih baik. Presiden Jokowi juga mengapresiasi acara balap Formula E yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Presiden menilai kegiatan ini merupakan ajang yang bakal diminati semua orang, mengingat perkembangan teknologi akan mengarah ke ramah lingkungan, termasuk ke mobil listrik. Jokowi mengatakan ini merupakan event masa depan karena akan ada pergeseran
pergeseran dari mobil sekarang BBM banyak nanti bakal berganti ke mobil listrik, sehingga ini menjadi sebuah tontonan yang kedepannya akan tinggi dan semakin digemari. Presiden Jokowi menambahkan, kegiatan ini juga sebagai ajang yang mendukung program pemerintah kedepannya. Indonesia saat ini mulai berjalan menjadi negara industri, salah satunya yakni menjadi produsen baterai listrik di dunia. Tahapan dalam mewujudkan hal tersebut telah dikerjakan, mulai hilirisasi nikel yang harus melalui pemurnian dan pengelolaan biji tambang, kemudian menuju industri baterai litium hingga ke produk mobil listrik. Kegiatan ini sangat bagus bagi negara karena ke depan Indonesia ingin membangun ekosistem baterai listrik. Ia mengira teknologi yang dipertontonkan di Formula E ini mendukung ke arah sana akan menuju ke ramah lingkungan. Formula E adalah ekonomi masa depan, bahwa Pak Presiden hadir pada hari ini adalah memberikan satu komitmen kepada dunia bahwa zero emission di masa mendatang inilah bagian dari Indonesia juga, dan Bapak Presiden mendukung itu pada saat di Paris waktu itu penandatanganan bersama bahwa kita mendukung zero emission di dunia. Hal ini berbanding terbalik dengan PSI yang sebelumnya menginginkan agar Formula E ditunda ataupun di stop pagelarannya. Anies menyebut gagalnya Monas menjadi lokasi Formula E justru memberikan hikmah tersendiri. Dengan tidak diizinkannya Monas, sirkuit Formula E akhirnya dibangun di kawasan Ancol, berdekatan dengan Jakarta International Stadium. Apa yang terjadi selanjutnya? Gambarnya latar belakangnya Jakarta International Stadium, kata Anies. Nanti kalau pertandingannya dimulai, backgroundnya JIS, bukan kita yang menyiapkan, dikusur sana-sini, akhirnya di sini. Menurut Anies, hikmah tersebut yakni menjadikan JIS sebagai ikon baru Jakarta setelah menjadi latar belakang balap mobil Formula E. Akhirnya nanti yang menjadi ikon Jakarta adalah JIS, alhamdulillah. Padahal dulunya rencananya adalah Monas. Ini adalah hikmah muncul kemudian. Formula E Jakarta akan digelar di sirkuit Ancol pada 4 Juni 2022. Ancol dipilih di antara sejumlah lokasi lain yang dipertimbangkan panitia termasuk Monas. Balapan ini merupakan seri ke-9 yang merupakan ajang balapan pertama pada paruh kedua musim 2022. Tentu saja pidato Anies Baswedan tersebut membuat PSI dan Giring Ganesa kepanasan. Saya kemarin sampaikan minta maaf pada sebagian yang karena Formula E kemarin mengecewakan pada orang-orang yang pesimis bisa terjadi. Yang pesimis itu kecewa sekali, tapi mohon maaf gitu, mengecewakan. Kita sesungguhnya ingin membahagiakan semua orang gitu, tapi ada yang kecewa. Dan tahun 2020 sejumlah 500 miliar, sehingga memang gapnya sangat jauh. Sisanya pengembangan Mandalika dilakukan dengan project financing, yaitu melakukan hutang kepada perbankan, sehingga ini menjadi beban yang berkelanjutan bagi ITDC. Nah, ini yang menjadi persoalan yang di ITDC. Di samping itu, ITDC juga mendapatkan beban untuk penyelenggaraan MotoGP tahun 2022. Nah, ini menjadi beban yang sampai saat ini menjadi tanggungan daripada ITDC. Ruginya berapa ya Pak Hari ya? Sama WSPK itu kurang lebih berapa? P200-an ya. Ya. Nah, kemudian di dalam proses ini, atas dasar itu kami mengajukan proses mintaan PNM untuk penyelesaian Mandalika. Ini adalah penyelesaian kewajiban yang tertinggal daripada Mandalika, itu sebesar 1.050 miliar rupiah. Penggunaan daripada pinjaman ini adalah untuk memenuhi kewajiban Mandalika, yaitu untuk pembangunan grandstand dan juga untuk biaya operasional di dalam penyelenggaraan event MotoGP tahun 2022. Holding BUMN Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia PT Aviasi Pariwisata Indonesia Injourney mengajukan penanaman modal negara untuk menyelesaikan kewajiban di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Direktur Utama Injourney, Doni Oskaria mengungkapkan, PMN yang diajukan untuk Mandalika mencapai 1 triliun 50 miliar. Penggunaan PMN ini untuk memenuhi kewajiban Mandalika berupa pembangunan grandstand dan operasional penyelenggaraan event MotoGP 2022. Yaitu 1,2 triliun. Dana itu penyelesaian ini harus dengan equity.
Tetapi yang long term liabilities-nya, apa yang kami lakukan hari ini sebelum saya nanti masuk kepada apa yang ditanyakan oleh yang kami lakukan hari ini adalah melakukan yang menyebabkan kerugian Mandalika itu semakin setiap tahun itu akan semakin besar karena ada mismatch, tidak hanya rugi tetapi juga secara cash flow dia menjadi negatif karena EBITDA-nya hanya 80 miliar, kewajibannya jauh lebih besar yang menjadi cicilan jatuh temponya. Apa yang kami lakukan adalah membagi 4 kriteria di dalam membagi ke dalam 4 bisnis unit supaya problematika Nusa Dua ini kita bisa zoom in. Doni mengatakan Indonesia Tourism Development Corporation mendapatkan mandat dari pemerintah untuk mengembangkan Mandalika. Secara bisnis, pengembangan ini berat jika dilakukan dengan dana sendiri. Dari awal ini, seharusnya butuh suntikan dari pemerintah, karena jika mengandalkan manajemen capacity, ini akan mismatch dengan kewajiban ITDC untuk kembangkan Mandalika. Dari total kebutuhan investasi di Mandalika yang diajukan 9,25 triliun, ITDC pernah mendapatkan 2 kali PMN. PNN pertama diterima pada tahun 2015 senilai 250 miliar dan yang kedua pada 2020 senilai 500 miliar. Gapnya sangat jauh, sisanya berasal dari project finance atau utang dari perbankan. Ini jadi beban berkelanjutan bagi ITDC. Waktu di 2014 kita Komisi 6 jenguk ke sana dan pada marah-marah berujung ke usulan PMN supaya kawasan ini digarap. Setelah dikucurin 250 miliar, langsung berwujud kepada pantai yang bagus. Lalu ganti direksi waktu itu Pak Abdul Bari, kemudian dia mempunyai gagasan, yaitu untuk membuat kawasan Mandalika beda dengan kawasan Nusa Dua, di mana Mandalika lebih sports activity oriented, gitu kan. Lalu kita semua terbawa oleh program ini, kemudian muncullah ide bangun sirkuit sehingga kita bisa melaksanakan WSBK dan MotoGP. Ternyata selesai dengan MotoGP meninggalkan luka yang dalam untuk Mandalika, mungkin karena 1 atau 2 mitranya ada yang dianggap tidak komit, gitu kan. Selanjutnya, ITDC juga mendapatkan beban berupa penyelenggaraan MotoGP pada tahun 2022. Menurut Doni, penyelenggaraan ini tidak menghasilkan keuntungan, justru perseroan merugi. Ruginya sama, penyelenggaraan WSBK mencapai 200 miliar. Karena itulah, Incerni menilai pihaknya membutuhkan suntikan dana untuk menyelesaikan persoalan di Mandalika. Diharapkan, suntikan dana ini dapat membantu perseroan menutupi beban yang ditanggung atas event yang sudah berlalu. We are underway here by the GP action, underway in Indonesia. Big wheel up the line there for Jorge Martin in second place. Storming start from Miguel Oliveira on the number 88 factory KTM. Quartararo, the poleman, gets the whole shot, but Oliveira up into third. Look at Alex Rins straight around. Holding BUMN Pariwisata Incerni melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation tengah menanggung utang 4,6 triliun dari proyek sirkuit Mandalika. Nah, kesempatan ini perlu saya sampaikan background daripada Mandalika karena saya ditanya pendapat saya secara profesional bagaimana saya melihat Mandalika. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa kami sebetulnya adalah menyelesaikan problematika yang ditinggalkan Pak Ketua. Jadi kalau saya ditanya, saya juga kalau uangnya hari ini 1 triliun saya minta untuk pengembangan, saya pasti tidak akan minta. Tetapi 1 triliun ini adalah menyelesaikan hutang yang ditinggalkan oleh sebelum kami mengambil alih Mandalika. Jadi ini adalah penyelesaian hutang yang 1 triliun. Sebagai gambaran Bapak Pimpinan, itu waktu kita mengambil alih Mandalika, itu posisinya adalah mereka mempunyai short term liabilities 1,2 triliun. Mereka mempunyai long term liabilities 3,4 triliun. Dengan sumber repayment capacity hanya dari Nusa Dua. Terus terang saya tidak bisa menyelesaikan yang short term liabilities ini, di mana short term liabilities ini isi di dalamnya adalah pembangunan daripada grandstand dan juga VIP Village sama kebutuhan modal kerja waktu penyelenggaraan event, yaitu 1,2 triliun. Karena itu penyelesaian ini harus dengan equity. Tetapi yang long term liabilities-nya, apa yang kami lakukan hari ini sebelum saya nanti masuk kepada apa yang ditanyakan oleh di Mandalika. Yang long term liabilities menyebabkan kerugian Mandalika itu semakin setiap tahun itu akan semakin besar karena ada mismatch, tidak hanya rugi tetapi juga secara cash flow dia menjadi negatif karena EBITDA-nya hanya 80 miliar, kewajibannya jauh lebih besar yang menjadi cicilan jatuh temponya.
Direktur Utama Enjourney Doni Oskaria menjelaskan, utang tersebut terbagi dalam 2 term pembayaran. Kewajiban pembayaran jangka pendek yang harus dilakukan sebesar 1,2 triliun dan kewajiban jangka panjang mencapai 3,4 triliun. Ia mengatakan terus terang tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term ini, diantaranya untuk bayar pembangunan Grandstand VIP Village dengan kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event. Untuk itu, satu-satunya untuk penyelesaian kewajiban jangka pendek ini, dirinya mengajukan penyertaan modal negara sebesar 1 triliun untuk ITDC. Mengenai kewajiban jangka panjang yang sebesar 3,4 triliun rupiah, Doni memaparkan sejumlah strategi. Pertama, pihaknya akan menghilangkan biaya-biaya, salah satunya dengan menghapus event World Superbike dari sirkuit Mandalika, karena event tersebut memberikan kerugian sebesar 100 miliar. Yang WSBK ini menunjukkan kerugian. Sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan melakukan renegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini. Sehingga nanti WSBK-nya akan turun, akan kita hilangkan sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya eventnya tidak menarik crowd dan tidak menarik juga secara sponsorship. Ini berdampak 100 miliar penurunan daripada kerugian kita. Ini tahun ini akan kita lakukan untuk menegosiasi membuang si WSBK-nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat lagi MotoGP ini berapa negatifnya dari sponsorship dan juga daripada hosting fee-nya. Kita sudah menghitung itu kita punya punya gap itu kurang lebih sekitar 50 miliar. Ini yang sedang kami carikan bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini. Sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini. Problem pertama adalah berkaitan dengan long term liabilities-nya, yang kedua adalah berkaitan dengan MGPA-nya. MGP-nya kurang lebih 50 miliar yang harus kami lakukan. Yang dari sisi infrastrukturnya kita sedang merenegosiasikan untuk merestrukturisasi kreditnya, kita balancekan dengan posisi repayment capacity Nusa Duanya. Selain itu, MGPA yang merupakan pengelola sirkuit Mandalika akan mengaktifkan sirkuit untuk ajang internasional lainnya yang lebih menguntungkan. Langkah lain, ITDC akan mengundang swasta untuk berinvestasi di lahan sekitar sirkuit Mandalika. Saat ini, ITDC memiliki hak pengelolaan lahan 1.200 hektar. Hanya saja, nanti price-nya akan direview terlebih dahulu. Karena saat ini, price yang ditawarkan harganya 3 kali lipat lebih mahal dari kalau beli lahan, jadi tidak ada investor yang masuk. Karena kalau kita menerapkan commercial policy dan pricing strategi hari ini, tidak akan ada orang yang mau berinvestasi di Mandalika, karena dengan parameter 3-6 dolar per square meter per tahun, itu harganya 3 kali lipat lebih mahal daripada harga tanah average rata-rata tanah di Mandalika. Ini yang sedang kami kaji, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan proses yang diajukan ini adalah sebetulnya proses penyehatan kondisi Mandalika ketika kita ambil alih. Holding BUMN Pariwisata Enjourney tengah putar strategi untuk menyehatkan perusahaan yang mengelola sirkuit Mandalika, yaitu Mandalika Grand Prix Association. MGPA saat ini disebut-sebut tengah menelan kerugian dari pengelolaan sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika sendiri tahun ini kembali menjadi tuan rumah ajang balapan internasional bergengsi, yaitu World Superbike dan MotoGP. Hanya saja, event besar itu ternyata tidak banyak membantu MGPA untuk mendapatkan keuntungan. Kedepannya ini Pak Dirut harus memastikan agar sirkuit Mandalika itu tidak hanya kita harus meningkatkan event-event. Jadi event itu tidak hanya pada bulan Maret dan bulan Oktober. Ya Pak Dirut ya. Kemudian juga kontrak daripada Mandalika ini untuk MotoGP ini kan 10 tahun ya Pak ya. 10 tahun, setahu saya 10 tahun. Nah, ini kan sementara investasi yang dilakukan ini adalah investasi jangka panjang. Nah, ini harus ada planning ke depan. What next? Ya kan, after 10 years ini seperti apa? Kalau enggak ini nanti jadi hambalang kedua, hambalang ketiga Pak.